Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita di pertemuan yang ke-11 ya, 11 keuangan publik pada masa Bani Umayyah. Jadi kemarin kita mempelajari Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kita sekarang masuk ke bagaimana pengelolaan keuangan publik pada masa Daulah Islamiyah yang kita mulai dari Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Nah, setelah itu nanti baru kita akan bahas mengenai hutang luar negeri, dan satu lagi terakhir pertemuan kita itu adalah tentang isu-isu kontemporer di keuangan publik Islam yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini. Mungkin itu seperti biasa kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke materi. Bagaimana sih pengelolaan keuangan publik pada masa Bani Umayyah? Sebetulnya begini, setelah pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, dari setelah terakhir itu Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal itu berubah gitu. Jadi jika maksudnya, nah pada saat pemerintahan Bani Umayyah dari khalifah pertama sampai dengan khalifah ke-7, Baitul Mal itu berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah. Jadi ketika khalifah mau menggunakan si dana itu untuk apapun juga itu tidak ada debat, tidak ada jadi hak otoritas dari kehilafan atau khalifahnya. Nah, hal ini dirubah pada saat kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ke-8. Jadi ada mulai perubahan, dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dari 717 Masehi sampai 720, jadi sekitar 3 tahun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di sini makanya Umar bin Abdul Aziz berusaha untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak yang menerimanya. Nah, seperti halnya pada masa Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz melakukan pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu bukan punya privat atau swasta, tapi lembaga yang mengurusi segala pemasukan dan pengeluaran negara Islam atau khilafah. Ya seperti berfungsi pada masa Rasulullah, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, ya semua pada masa Khulafaur Rasyidin. Makanya ini terus digunakan sebagai satu lembaga yang memang mengurusi atau mengelola pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam sampai dengan berakhirnya Turki Utsmani di tahun 1924. Setelah 7 masa kekhalifahan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar melakukan reformasi di berbagai bidang, sehingga karena beliau melakukan reformasi yang besar-besar di semua bidang, terjadilah perbaikan kehidupan masyarakatnya. Sehingga waktu itu dikatakan bahwa masa tersuksesnya Bani Umayyah adalah pada masa pemerintahan atau kehilafahan Umar bin Abdul Aziz gitu. Nah, kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan publiknya pada masa Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi 2, yaitu yang terkait dengan sumber-sumber penerimaan dan juga yang berkaitan dengan pengeluaran atau alokasi dari Baitul Mal sendiri. Kenapa di slide ini hanya membahas tentang Umar bin Abdul Aziz? Karena memang referensi mengenai kehilafahan dan pembangunan kehilafahan pada pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz memang pertama signifikan, kemudian
signifikan itu merubah kondisi masyarakat. Kemudian yang kedua juga memang pada masa Umar bin Abdul Aziz ini seperti kayak kembali lagi ke Islam yang sesungguhnya dalam pengelolaan keuangan publik Islamnya gitu. Nah, sebelum-sebelumnya memang ada sedikit tadi yang ada perubahan model Baitul Malnya di masa 7 kekhalifahan sebelumnya, di mana ya kekuasaan itu benar-benar ada pada khalifah gitu. Nah, ini mulai on the track-nya itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Makanya sini dikelola di Umar bin Abdul Aziz, dibahas mengenai Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan keuangan publik Islamnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, sumber-sumber penerimaan negara sendiri pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz antara lain pertama dari zakat. Jadi ini Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Rasulullah, di mana beliau menunjuk petugas yang amanah, meminta mereka untuk menarik harta dan yang diwajibkan tanpa berlebih-lebihan, juga tanpa menjolimi. Maksudnya nggak ada juga sesuatu yang berlebihan dari zakatnya, sesuai dengan apa yang memang Allah dan Rasulullah perintahkan. Kemudian dalam administrasinya Umar bin Abdul Aziz juga meminta pada setiap petugas itu untuk mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para pembayaran, sehingga tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Jadi ada bukti pembayaran, mulai ada bukti pembayaran. Jadi kalau sudah bayar, dia udah bisa menunjukkan kalau ada petugas zakat berikutnya bahwa dia sudah membayar zakat di tahun tersebut. Nah, dalam pendistribusiannya juga Umar bin Abdul Aziz memastikan bahwa setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing, kecuali mereka sudah bercukupan. Jadi memang dipastikan bahwa orang-orang itu benar-benar menerima yang hak itu menerima dana zakatnya. Kemudian sumber yang berikutnya adalah dari jizyah. Nah, jizyah seperti diketahui juga merupakan sumber penerimaan pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz, dan ini juga dipraktekkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, jizyah diambil dari orang kafir, di mana mereka yang kufur, tapi kalau dia udah pindah agama gitu menjadi seorang muslim, maka tidak lagi ditarik jizyahnya. Jadi dengan kata lain, jizyah itu adalah pajak jiwa bagi yang non-muslim. Kamu teman aja. Kemudian yang ketiga, kharaj atau pajak bumi dan bangunan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas negara ya dari kharaj itu yang begitu tinggi, dia mencapai 124 juta dirham untuk dari kharaj aja. Hal ini disebabkan oleh karena apa? Karena strategi yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana salah satunya adalah melarang jual beli tanah kharaj. Jadi untuk tanah-tanah kharaj itu dilarang untuk dilakukan jual beli, sehingga pelarangan tersebut itu dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan juga itu juga jadi daerah pertanian tetap aja menjadi daerah pertanian, nggak boleh dijual, sehingga beralih fungsi lahan itu dilarang oleh Umar bin Khattab. Nah, ini juga sebagai bagian dari perhatian Umar bin Khattab terhadap Umar bin Abdul Aziz terhadap petani gitu. Dan selain itu juga beberapa pajak yang terkait dengan produktivitas pertanian yang itu menzolimi dan mengganggu proses produksi pertanian, itu dihapuskan juga oleh Imam Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kenapa dihapuskan? Karena akhirnya mengganggu produksi pertanian gitu, harga-harga pertanian jadi lebih sedikit gitu produksinya, makanya harusnya menjadi lebih kecil. Nah,
Ketika ini diberlakukan, maka terjadi peningkatan pada pendapatan pemerintah juga. Dalam hal ini adalah di sisi kharajnya itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah usyar. Usyar salah satu pemasukan negara di mana usyar apa sih namanya, sebagai bagian dari pajak perdagangan gitu. Nah, di sini Umar bin Abdul Aziz menekankan hukum dasar-dasar hukum usyar kepada petugas usyar dan juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran seperti tadi zakat gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar memperhatikan administrasi gitu, sehingga dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Umar bin Abdul Aziz juga menegaskan larangan kepada para petugas supaya tidak menarik usyar dengan cara yang tidak benar. Jadi harus sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Kalau kata kita udah harus sesuai dengan SOP-nya. Kemudian yang kelima adalah ghanimah. Nah, ghanimah ini harta kekayaan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui peperangan atau penaklukan ya. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri sehingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah negara Islam di masa pemerintahannya. Pun dia memerintah hanya 3 tahun waktu itu. Oleh karena itu nggak ada banyak harta ghanimah yang masuk ke kas negara. Harta ghanimah yang ada pada saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan Islam yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Jadi harta ghanimah yang ada di kas Baitul Mal itu adalah sisa dari perluasan wilayah yang dilakukan khalifah sebelumnya. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz melakukan pengelolaan terhadap pengeluarannya? Nah, pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga setiap pemasukan Baitul Mal, Umar bin Abdul selalu berupaya untuk menyalurkan dengan segera kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, pada masa awal dinasti Bani Umayyah, banyak uang pensiun para pejuang muslim menjadi hak anak-anak yatim yang tinggal pada diambil. Jadi diambil sama pemerintahan gitu. Nah, bahkan pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, hak mereka tidak diberikan sama sekali. Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memimpin umat Islam, dia mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan semua harta milik mereka gitu. Jadi itu dikembalikan kepada yang memang berhaknya dibagi-bagiin gitu. Nah, kebijakan pengeluaran dibagi menjadi 2 pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Umar bin Abdul Aziz memikirkan tentang nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda, dan lain sebagainya, atau mustahik ya, nanti bagian dari mustahik juga gitu. Kemudian untuk kepentingan negara, yaitu termasuk biaya untuk pegawai negaranya, untuk pembangunan dan ini dilakukan secara transparan, dijelaskan sehingga pegawainya juga dilarang untuk berbuat tidak adil dalam mengelola Baitul Mal. Ada beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz terkait pengelolaan keuangan publik, antara lain pertama mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz menyalin dokumen Nabi tentang zakat, membentuk tata kelola zakat yang rapi. Jadi benar-benar dirapikan gitu pengelolaan zakatnya dan dikembalikan kepada negara. Kemudian mengoptimalisasi pendapatan kharaj, yaitu memperbaiki lahan pertanian, menghentikan gejala privatisasi tanah kharaj dan beban kharaj yang adil dan fleksibel. Kemudian yang ketiga, penetapan jizyah yang relatif tinggi, kemudian kebijakan perpajakan yang adil, beliau menghapus pajak-pajak yang tidak syar'i, menetapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Kemudian pemberantasan nepotisme dan korupsi yang dilakukan mengembalikan madzalim, memberantas korupsi, melarang bisnis pejabat negara, melarang pejabat menerima hadiah, memberantas kerja paksa, dan larangan pemanfaatan harta milik negara. Yang terakhir adalah penghematan, efisiensi, dan memangkas birokrasi. Nah,
Dari kebijakan-kebijakan beliau, maka pada masa pemerintahannya selama 3 tahun tersebut itu tidak ditemukan lagi orang miskin gitu, sampai-sampai tidak ada yang mustahik yang berhak untuk menerimakan zakat dalam asnaf fakir dan miskin gitu. Itu wujud keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola keuangan publiknya yang akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah Daulah Islamiyah Bani Umayyah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, demikian pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dan lain-lain, kita akan bahas di grup. Silahkan ditanyakan, dan tugas sudah ada di LMS. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.